Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Puji Tuhan pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama. Kita beribadah kembali memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Selamat Natal saya ucapkan bagi kita semua yang merayakan Natal bersama-sama. Dimanapun kita berada bersama keluarga, teman kantor dan lainnya. Semoga sungguh Natal tahun ini boleh memberi satu hal yang baik bagi setiap kita. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Natal terasa begitu berarti karena Yesus lahir ke dalam dunia ini. Bukan karena setiap kebaikan kita, tapi karena kasih Tuhan yang mengasihi setiap kita semua. Seperti palungan, layakkanlah setiap hati kami Tuhan, menyambut-Mu. Seperti emas, kemenyan dan mur, biarlah hidup kami berkenan kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kasih-Mu yang boleh menyelamatkan setiap hidup kami. Seperti haleluya. Kami percaya Tuhan Kau melayakkan setiap hati kami. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Katakan seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. mari sungguh datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Seperti
tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama padua suara surga ku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Undang Tuhan masuk ke dalam hati setiap kita Di sekarang. hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan yang Kau limpahkan bagi setiap kami umat manusia yang berdosa ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bersukaria Bapa Engkau lahir ke dalam dunia ini. Engkau datang buat kami semua. Biarlah sungguh ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Setiap kami ya Bapa, sungguh boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu dalam setiap keluarga kami. Kehangatan, kedamaian yang Kau bawa bagi setiap kami Tuhan di Natal tahun ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak mau ya Bapa melewati Natal tahun ini dengan suatu hal yang sia-sia. Tapi biarlah hidup kami Tuhan berkenan kepadamu. Hidup kami menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau luar biasa, kasih-Mu luar biasa. Biarlah Tuhan terang-Mu sungguh boleh menerangi setiap kami, setiap keluarga kami, bangsa kami Tuhan terlebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan ke akhir di dalam kuasa tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau ikrarkan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan buka kitab kita pada pagi hari ini. Kita buka dalam Yesaya 43 ayat 1 hingga ke 12. Kita akan baca bersama-sama saudara. Yesaya 43 ayat 1 hingga ke 12. Sudah, kita akan bacakannya bersama-sama. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu, sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun matanya yang tuli, sekalipun tidak ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang yang mendengarnya berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mau lebih lagi dalam Tuhan, kita muji Tuhan lebih lagi. Amin saudara, kita bangkit berdiri saudara, kita mau bersuka cita karena hari ini kita semua seluruh dunia merayakan Natal bersama-sama. Amin saudara, haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Angkat tanganmu saudara, katakan sembah Dia, Sang Raja. Haleluya, Engkau Allah yang luar biasa. Mari bersama-sama kita bersuka cita di dalam Tuhan. Berhimpun dan bersukaria, turut semua terberkati. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia.
terang yang ilahi. Haleluya. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, turun menjadi manusia. Allah sendiri, Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. katakan sembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria. Katakan in excelsis Deo. In excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Haleluya. Ada sukacita saudara. Sukacita. Haleluya. Ayo yang di rumah kita praktekkan bersama-sama. Saya katakan ada sukacita. Kita katakan sukacita. Haleluya. Sekali lagi ada sukacita. Sukacita. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Silakan duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami ucap syukur kami punya Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, Engkau sahabat dan Engkau dekat dengan setiap kami Tuhan. Sungguh kami tidak bisa membalas kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau sungguh mulia dan Engkau berharga Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan
besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Haleluya. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Pada hambanya Pendeta Yohanes kami persilakan. Everything all around us. Look at the world and marvel every day. Look at the world. So many joys and wonders. So many miracles all around. Praise to you, Lord, for all creation. Give us the food of endless forgive we share and every blessing. All these come of Look at the earth, bringing forth fruit and flowers. Look at the sky, the sunshine and the rain. Look at the hills, look at the trees and mountains. Valley and flowing river, hill and plain. Praise to you, Lord, for all creation. Give us the food of endless forgive we share and every blessing. All things come of King of the spring, King of the warm of summers, bringing the harvest before the winter's cold. Everything's growing.
Selamat hari Minggu kepada saudara-saudara dimanapun saudara berada. Sungguh satu sukacita hari ini kita boleh memasuki Minggu Advent yang keempat. Kita makin dekat dengan kita merayakan dan mengingat akan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkanlah saya pada saat ini menyampaikan juga salam dari STT Amanat Agung kepada saudara-saudara, kepada jemaat, kepada sinode dari Gereja Kristen Jakarta. Dimanapun saudara berada, sungguh satu sukacita kita boleh bersama-sama beribadah dan bersama-sama boleh memuji dan mendengarkan akan firman Tuhan. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah peduli kepada yang dipedulikan Allah. Untuk itu mari bersama kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan kali ini saya akan mengambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-43, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Yesaya 43, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Perjanjian Lama, Yesaya pasal 43, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Dan saya akan membacakannya juga nanti sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara bisa mengikuti akan pembacaan itu juga melalui slide yang juga sudah akan ditampilkan di sini. Yesaya 43, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberi engkau Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata benar demikian. Inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Aku telah memberitahukan dan menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Ayat yang ke-13 saya lanjutkan juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita bersama belajar dari firman Tuhan, mari bersama kita merendahkan diri dan mohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita di dalam memahami dan mengerti akan maksud Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini, sekalipun kami berada di tempat kami masing-masing, sekalipun kami masih belum bisa berkumpul bersama-sama di dalam rumah-Mu,
tetapi Engkau hadir dalam rumah kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur oleh karena hari ini Engkau masih memberi kepada kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu sekalipun melalui kebaktian yang bersifat virtual. Namun kami percaya bahwa kuasa dan pertolongan-Mu, kehadiran-Mu akan sama menyertai kami dimanapun kami berada. Dan karena itu ya Tuhan, kami mohon berkat dan anugerah-Mu, pimpinan dan pertolongan-Mu kepada kami yang lemah dan terbatas ini. Kiranya Roh Kudus menolong dan memimpin kami, sehingga bukan hanya kami bisa mendengar firman-Mu, tetapi kami lebih dari itu, Kau mampukan untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi. Dan lebih dari itu, mampukan kami juga Tuhan, menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Ini doa kami, pimpinlah kami di dalam bersama kami belajar dari firman-Mu pada hari ini. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, yang kedatangannya kami rayakan dan yang kami nantikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, event itu menunjuk kepada satu sukacita ketika kita mengharap dan menantikan akan Natal. Dan untuk itulah saudara, Yesaya 43 ini juga merupakan suatu bagian yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat dalam kitab Yesaya, maka kita mendapati bahwa Yesaya yang dari pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-66 ini merupakan satu rangkaian yang cukup panjang. Dan di dalam rangkaian cukup panjang ini banyak orang atau banyak penafsir yang setuju bisa dibagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama itu adalah dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-39, yang banyak berbicara tentang kepedulian Allah kepada bangsa Israel yang sudah begitu berdosa dan bahkan yang kemudian oleh Allah mendapatkan hukumannya. Lalu bagian yang ketiga kalau kita melihat adalah pasal yang ke-55 sampai 56 sampai dengan 66, ini menunjukkan satu konfirmasi kepada janji Allah kepada Sion. Bahwa Allah itu memperhatikan dan mempedulikan. Kenapa saya pisahkan? Karena kita berada dalam pasal yang atau bagian yang kedua, yaitu dari pasal 40 sampai dengan pasal 55. Nah, dalam pasal-pasal ini menunjukkan kepada bagaimana Allah bertindak baik kepada Israel maupun kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar. Nah, saudara rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat pasal yang ke-43 ini, maka kita mengetahui, sekilas kita mengenal akan kitab Nabi Yesaya khususnya pasal yang ke-43 ini, maka kita mengetahui bahwa pasal 43 ini merupakan satu bagian yang dituliskan dengan satu latar belakang mereka berada di dalam pembuangan. Ketika mereka berada di dalam pembuangan, mereka merasakan begitu sulit. Mereka merasakan bahwa hidup mereka itu penuh dengan kesulitan-kesulitan oleh karena mereka memang pada saat itu tidak berada di tempat mereka sendiri. Dan kenapa mereka tidak berada di tempat mereka sendiri? Oleh karena mereka pada dasarnya mereka pun sadar bahwa ini adalah sebuah hukuman yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Sebagaimana kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-42, ayat yang ke-24 dan 25, khususnya ayat yang ke-24, kalau kita melihatnya, maka di sana dikatakan, siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa. Orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Sehingga jelas sekali bangsa Israel sadar bahwa mereka berada di dalam satu keadaan, kondisi yang sebetulnya oleh karena murka Allah. Sehingga mereka diserahkan. Maka oleh karena itu muncullah satu pertanyaan di dalam diri mereka. Adakah Allah masih peduli dan mau memulihkan mereka? Dan pertanyaan ini merupakan satu pertanyaan yang berada dalam satu kepedihan hati mereka. Tapi bukan hanya itu, mereka juga berkata, apakah Allah saat ini bisa untuk memulihkan mereka? Oleh karena apa? Oleh karena mereka menyadari betapa kuatnya bangsa-bangsa di sekitar mereka, baik Babel maupun juga Media Persia dan lain sebagainya. Dan mereka adalah bangsa yang begitu kecil.
Soal pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi pertanyaan yang muncul, yang melatar belakangi dari Yesaya 43. Sehingga bisa dikatakan dalam Yesaya 43 inilah Allah memberikan jawab kepada mereka yang sedang bertanya, bisakah Allah memulihkan dan maukah Allah memulihkan mereka? Saudara, bukankah pertanyaan ini suatu pertanyaan yang ada di dalam suatu kemendesakan, suatu perasaan yang tertekan? Dan bukankah hari ini kita juga sedang merasakan hal yang sedikit banyak mirip dengan perasaan mereka? Kita merasa pada saat ini di tengah-tengah situasi pandemi ini, kita merasa betapa tidak berdayanya kita. Kita merasa bagaimana kehidupan kita begitu berubah dan begitu bergoncang. Banyak hal yang sudah terjadi. Ada banyak kepedihan, ada banyak kesedihan. Maka pertanyaan ini mungkin juga sempat masuk dan menjadi pertanyaan kita. Apakah Allah mau memulihkan kita dan bisakah Allah memulihkan kita? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, firman Tuhan dalam Yesaya 43 ini, ayat yang pertama, bahkan sampai dengan ayat yang ke-13 tadi, memberikan kepada kita satu jawaban yang luar biasa. Dan untuk itu, supaya kita lebih memahami, apalagi dalam konteks kita peduli kepada yang dipedulikan Allah, maka saya ingin mengajak saudara untuk memikirkannya dengan mengingat dengan satu jembatan keledai atau hal yang membuat kita bisa mengingat SATU atau satu. Mengingat akan satu. Apa itu satu? SA-nya, saudara, itu mengingatkan kepada sifat Allah. Saudara, apa hal yang ada dalam kepedulian? Kepedulian adalah sifat Allah. Kepedulian itu lahir dari Allah yang mempedulikan, sekalipun bangsa Israel itu pada saat itu sudah mendukakan dan memberontak kepada Allah. Allah mau berkata, aku peduli kepadamu sekalipun engkau menyakiti hatiku. Kepedulian Allah adalah kepedulian yang lahir dari hati Allah. Bukan hanya sekedar respon dari tindakan ataupun apa yang dilakukan oleh orang. Saudara, manusia kalau melakukan sesuatu bukankah seringkali ada merupakan respon. Kalau engkau tersenyum, aku juga tersenyum. Kalau engkau melotot, aku mungkin juga akan melotot. Kalau kamu mengangguk, maka aku akan juga mengangguk. Kita merespon orang. Tetapi ketika Allah peduli, bukan oleh karena orang-orang yang mengasihi, tetapi oleh karena itu Allah lahir dari satu hati yang mengasihi. Itu adalah hati Allah. Kepedulian merupakan suatu hal yang muncul dari hati Allah. Kepedulian itu membuat Allah melihat Israel bukan hanya sebagai bangsa yang sudah memberontak, bangsa yang sudah mendukakan hati Allah, bangsa yang menyakitkan hati Allah. Tidak. Allah melihat bangsa Israel sebagai bangsa yang ia kasihi, yang ia ciptakan, yang ia bentuk. Bahkan bangsa yang ia lihat begitu berharga. Itulah sebabnya kepedulian Allah itu muncul dengan begitu luar biasa. Saudara, kepedulian Allah inilah yang menjadi satu dasar untuk hari ini ketika kita berada di Advent. Mengingat akan apa yang menjadi penantian Natal. Karena kita tahu Allah itu peduli. Bukankah kita punya satu nyanyian yang mungkin saudara sangat-sangat ingat dan sangat-sangat familiar. Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi. Dan seterusnya ya, saya nggak bisa nyanyi. Tapi nyanyian itu ingin mengingatkan Allah itu adalah Allah yang peduli. Dan itu adalah sifat Allah yang keluar dari hati Allah. Maka saudara, itulah yang juga bisa menjadi sandaran kita pada hari ini di tengah-tengah pergumulan kita. Allah yang peduli kepada bangsa Israel adalah Allah yang sama, yang hari ini memperhatikan dan mempedulikan saudara dan saya. Allah yang sama yang tidak membedakan dan bahkan yang menganggap kita dalam kasih-Nya begitu berharga. Itulah yang membuat kita ketika kita berada hari ini dalam ketidakberdayaan kita, di tengah situasi pandemi ini, kita masih punya satu pengharapan. Kita punya Allah yang peduli. Karena itu saudara, mari kita berjuang. Jangan pernah menjadi putus asa. Jangan pernah kita menjadi
menyerah. Oleh karena Allah tidak menyerah dan Allah peduli. Nantikan dia dan lihatlah kepadanya. Oleh karena di dalam dialah kita memperoleh kekuatan untuk maju lagi. Karena pengharapan itu sungguh ada di dalam dia. Jawaban itulah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel merasa begitu lemah dan tidak berdaya di pembuangan. Tuhan berkata, aku peduli kepadamu. Aku tahu. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Surah itulah yang membuat T-nya yang ada. Kalau SA-nya mengingatkan kepada sifat Allah, maka T-nya mengingatkan kepada tindakan Allah. Tindakan Allah yang muncul oleh karena adanya kepedulian itu. Tindakan Allah adalah suatu wujud nyata dari kepedulian Allah. Dan luar biasa sekali tindakan Allah, bukan? Advent ini mengingatkan kita kepada penantian yang pada waktu yang lalu adalah mengingatkan kepada kedatangan Tuhan yang dinantikan. Dan Kristus yang datang itu adalah Allah Sang Putra yang rela menjelma menjadi manusia, bahkan mati buat kita, menanggung dosa-dosa kita. Luar biasa kepedulian Allah itu dimunculkan. Bukan hanya berkata aku peduli, tetapi ia bertindak dengan nyata. Dan tindakan Allah inilah yang dinyatakan melalui Yesaya pasal yang ke-43 ini. Surah firman Tuhan dengan jelas menunjukkan bagaimana Allah bertindak kepada bangsa Israel. Ayat yang pertama berkata, jangan takut sebab apa aku yang mencipta, aku yang membentuk engkau. Itu adalah dulu yang sudah dilakukan oleh Allah dalam kepeduliannya. Tetapi kemudian dia berkata bahwa aku yang menebus engkau. Aku yang menjadikan engkau sebagai milikku. Aku yang menyebut engkau dengan namamu. Memanggil engkau dengan nama. Surah ini semua menunjukkan kepada tindakan yang Allah berikan. Jadi pada masa lalu Allah mencipta, membentuk. Sekarang Allah berkata, aku menebus engkau. Aku menjadikan kamu milikku. Aku memanggil engkau dengan nama. Saudara, memanggil dengan nama selain menunjukkan kepada ia memberi nama yang menjadi pemilik, tetapi juga menunjukkan penghargaan. Bukan sesuatu, bukan barang, tetapi aku memanggil engkau dengan nama. Dan bukan hanya itu, dikatakan Allah itu begitu menghargai, sehingga dia berkata bahwa dia akan mengumpulkan semua yang tercerai-berai. Surah ayat yang ke-5 dan ke-6 menunjukkan bagaimana dikatakan kepada 4 penjuru itu, timur, barat, utara, selatan. Dipanggilnya semua supaya yang tercerai-berai itu dikumpulkan. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah dalam tindakannya itu jelas sekali. Dan bukan hanya pada saat ini dia berkata, ke depannya apa yang dilakukan? Aku menyertai engkau. Surah kata aku menyertai ini diberikan 2 kali paling tidak. Dan dalam ayat yang kedua bukan hanya dikatakan menyertai. Pada waktu engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Melalui air engkau tidak akan dihanyutkan. Ada bukan hanya penyertaan tapi perlindungan yang diberikan. Ini merupakan tindakan-tindakan yang Allah berikan. Dan menunjukkan kepedulian Allah adalah diwujud nyatakan dalam aksi. Aksi yang nyata yang membuat kepedulian itu dirasakan. Nah, rekan-rekan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau Allah begitu peduli dan berkarya, jangan pernah ragukan karya Allah. Sekalipun hari ini, mungkin kita belum merasakannya, atau mungkin karena kita tidak merasakannya, atau tidak memahaminya. Ketidakpahaman kita belum merasakan, bukan membuat Allah yang peduli tidak bertindak. Hari ini Allah sedang bertindak. Hari ini dalam kepedulian Allah, Allah sedang berkarya. Karena itu saudara, marilah kita bersama. Jangan sampai kita menjadi lengah dan kemudian kita kehilangan arah. Di pihak lain, kalau Allah yang peduli itu, kepeduliannya muncul dalam tindakan nyata, maka ada satu tanda tanya yang perlu untuk kita hari ini bawa dalam diri kita. Kalau kita berkata bahwa kita juga mau peduli kepada orang-orang lain. Kita peduli kepada keluarga kita. Kita peduli kepada
saudara seiman, gereja di mana Tuhan mempertemukan dan mempersatukan kita. Pertanyaannya adalah, kalau kita peduli, apa tindakan yang saudara lakukan sebagai bentuk kepedulianmu? Apakah dalam cintamu kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, membuat kepedulianmu itu dapat mereka rasakan? Atau hari ini justru apa yang kita lakukan telah melukai, bahkan membuat mereka sakit hati? Mungkin kata-kata kita, mungkin ketika mereka membutuhkan dan meminta pertolongan, kita mengabaikan, sehingga mereka merasa bahwa kita tidak lagi peduli. Ada begitu banyak orang tua yang seringkali merasa bahwa anak-anak setelah besar, bahkan setelah memiliki keluarga, mereka tidak lagi peduli kepada orang tuanya. Mereka merasa terbuang. Adakah saudara peduli? Ada banyak suami yang merasa istri tidak mempedulikan, atau istri yang merasa suami tidak mempedulikan, oleh karena hanya berbuat semau mereka. Ada banyak anak yang merasa mereka tidak lagi dianggap menjadi bagian dari keluarga. Apakah saudara sebagai orang tua mempedulikan mereka? Tuhan mempedulikan. Dan kepedulian Tuhan itu nyata dari tindakan Allah. Kalau saudara dan saya berkata, kita peduli. Bagaimana kepedulian kita? Bagaimana kepedulian saudara dengan jemaat? Saudara-saudara seiman. Atau bahkan lebih luas lagi, kita sebagai bangsa Indonesia, di tengah Indonesia yang saat ini mengalami begitu banyak pergumulan, bagaimana wujud kepedulian kita kepada mereka? Mari kita peduli kepada yang dipedulikan oleh Allah. Kenapa? Karena yang terakhir ini mengingatkan kepada kita, bahwa kita ini adalah utusan Allah di tengah dunia. Surah firman Tuhan dengan jelas menyatakan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Setelah dia mengatakan bahwa ini tindakan yang Allah berikan. Aku menebus engkau, aku mengambil engkau, aku mengumpulkan engkau. Maka dia berkata, kamulah saksi-saksiku. Baik dalam ayat yang ke-10 maupun dalam ayat yang ke-12. Kamulah saksi-saksiku. Ini menunjukkan kepada apa yang Allah berikan. Bukan hanya Allah bertindak untuk menyelamatkan, menjadikan mereka begitu mulia, tetapi mereka dicipta untuk kemuliaan Allah, yaitu untuk menjadi saksi, sebagaimana ayat yang ke-7 mengatakan. Kuciptakan untuk kemuliaanku. Dan untuk itulah, saudara dan saya, termasuk sama seperti bangsa Israel. Hari ini Tuhan mau berkata, kamulah saksi-saksiku, atau kita menjadi utusan-utusan Allah. Surah Advent di masa lalu mengingatkan kepada kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itulah yang harus diberitakan. Kalau bangsa Israel pada waktu itu dijadikan saksi, maka Allah berkata, kamulah saksi-saksiku. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang bisa menebus. Bahwa Allah adalah Allah yang peduli, tetapi lebih dari itu, bahwa akulah juru selamat dan tidak ada yang lain. Itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Bangsa Israel diberikan di tengah-tengah bangsa-bangsa untuk menjadi saksi. Bahwa ada Allah yang bisa menyelamatkan. Dan itulah makna ketika Tuhan menebus dan mengatakan, kamulah saksi-saksiku. Kalau bangsa Israel Tuhan jadikan sebagai saksi, maka hari ini Tuhan menjadikan saudara dan saya, kita sebagai umatnya, menjadi saksi di tengah dunia. Menyaksikan akan kuasa Allah. Maka disitulah kita berpegang dalam pengharapan. Untuk membuat orang bisa melihat, anak-anak Tuhan itu, di tengah kehidupan yang sulit ini, masih bisa tetap tegak, bahkan bisa tersenyum, bahkan masih bisa memiliki satu damai sejahtera dan sukacita. Kenapa? Karena punya Allah yang berkuasa. Punya Allah yang mengasihi. Dan mereka merasakan kasih Allah itu terwujud melalui hidup saudara kepada mereka. Merasakan Allah yang peduli. Kamulah saksi-saksiku. Surah itulah sebabnya ketika diangkat tentang peduli kepada yang dipedulikan Allah. Sekalipun memang hal itu tidak langsung ada di dalam bagian pasal yang ke-43 ini. Oleh karena pasal yang ke-43 ini lebih menunjukkan kepada bagaimana Allah bertindak kepada bangsa Israel.
Tetapi pada saat yang sama Allah berkata, kamu saksiku untuk membuat orang lihat. Tampilkan mereka kalau mereka bisa mengatakan mereka punya. Tapi mereka tidak punya. Sekalipun mempunyai mata tapi tidak melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Tampilkan kepada mereka bahwa ada Allah yang sudah begitu luar biasa. Allah yang penuh kuasa, Allah yang bisa menyelamatkan. Saudara, itu bangsa Israel. Dan hari ini bukan bangsa Israel yang masa lalu di pembuangan. Tapi hari ini kepada saudara dan saya, di tempat kita masing-masing, dalam pergumulan kita, ketika juga kita bergumul dan berkata, Tuhan bagaimana ini sekarang? Di tengah kesulitan-kesulitan kita, Tuhan berkata, aku ada, akulah Tuhan Allahmu. Aku yang membentuk dan mencipta engkau adalah aku yang peduli. Aku yang membentuk dan yang peduli adalah aku yang berkarya. Dan karya Allah yang bertindak itu nyata, menebus, menyelamatkan, memberikan apa yang diperlukan. Karena engkau berharga dan aku mengasihi engkau. Itu kata firman Tuhan. Dan disitulah kita dijadikan saksi untuk menyaksikan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Kepedulian Allah ini menjadi sebuah dasar dari kita mempedulikan orang lain, sebagaimana kita sudah dipedulikan Allah. Kepedulian Allah dari hati yang mengasihi, menjadi satu sikap hati yang harus kita miliki oleh karena kita sudah ditebus dan kita ini menjadi anak-anaknya yang memiliki Roh Kudus yang hadir dan kita menghadirkan Allah melalui hidup kita. Kepedulian kita kepada orang lain di sekitar kita oleh karena kita adalah utusan Allah. Seperti Israel menjadi saksi-saksi Allah. Karena itu saudara, mari kita bersama ingat kembali dan mengingat merayakan Advent ketiga ini. Dengan kita mengingat kalau Tuhan begitu peduli, mari kita punya semangat. Dan karena Tuhan itu peduli, mari kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga Natal tahun ini juga boleh menjadi sebuah kabar sukacita. Kita punya Allah yang peduli, Allah yang mengerti semua persoalan yang sedang kita hadapi. Maukah kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh mengerti dan menyadari akan cinta kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Sebagaimana Engkau mengasihi bangsa Israel yang berada di dalam kesulitan dan penderitaan. Kasih-Mu itu juga sama kepada kami pada saat ini. Sebagaimana Engkau peduli kepada bangsa Israel sekalipun mereka sudah sering menyakiti hati-Mu. Kepedulian-Mu kepada kami hari ini pun tidak berubah. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan bahwa kepedulian-Mu adalah sifat yang Engkau miliki. Dan itu muncul menjadi sebuah tindakan aksi nyata yang Engkau nyatakan. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga memiliki satu pengharapan yang tidak pernah pudar. Sekalipun hari ini kami berada dalam kesulitan-kesulitan kami. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang hari ini tengah berduka. Oleh karena keluarga mungkin ada yang Tuhan panggil pulang. Ataupun pada saat ini tengah bergumul dengan derita, penyakit. Atau masalah-masalah yang sepertinya tidak kunjung berhenti. Tuhan, jangan biarkan pengharapan kami padam. Tapi biarlah pengharapan kami boleh terlihat muncul dan terus menghangat oleh karena tindakan Allah itu tidak pernah berubah. Engkau berkarya untuk mendatangkan kebaikan. Berikan kami Tuhan juga satu kesadaran bahwa Engkau menjadikan kami sebagai utusan-Mu, sebagai saksi-saksi-Mu. Karena itu Tuhan, mampukan kami bukan hanya sekedar melihat dan mengasihani diri, bukan hanya sekedar memikirkan keadaan kami sendiri, tapi mampukan kami untuk melihat ke sekitar dan mewujud nyatakan kasih dan kepedulian Allah
kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, baik kepada keluarga kami, saudara-saudara kami seiman, kepada gereja di mana kami Tuhan tempatkan, dan juga kepada bangsa dan negara Indonesia ini. Tolong kami Tuhan, jadikan kami sebagai utusan-Mu yang mempedulikan, yang dipedulikan oleh Allah. Terima kasih. Dengar doa kami, biarlah Natal tahun ini boleh menjadi satu Natal yang membawa berita sukacita bahwa Allah kami, Engkau Tuhan Yesus, adalah Juru Selamat yang diperlukan dan yang mengasihi dan yang mau untuk menebus kami semua. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami dari STT Amanat Agung sangat bersukacita dan bersyukur oleh karena selama ini sudah terjalin satu kerjasama dan satu persahabatan yang boleh terjalin antara STT Amanat Agung dan Gereja Kristen Jakarta. Dan hari ini izinkanlah kami pada Minggu STT ini juga ingin membawa saudara-saudara untuk lebih mengenal akan STT Amanat Agung, di mana Tuhan mempercayakan akan pelayanan untuk membentuk hamba-hamba Tuhan, supaya menjadi satu utusan-utusan Tuhan untuk dunia pada saat ini, khususnya di Indonesia. Saudara kami rindu dari gereja saudara juga boleh ada dan muncul anak-anak Tuhan yang memang Tuhan siapkan dan Tuhan mau pakai untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, dan boleh dipersiapkan di STT Amanat Agung. Untuk itu, saudara, mari bersama kita melihat sekilas tentang STT Amanat Agung melalui video singkat ini. STT Amanat Agung ini didirikan dengan visi yang jelas, yaitu menjadi sekolah tinggi teologi unggulan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk pelayanan yang relevan bagi gereja dan masyarakat Indonesia. Saya memilih STTAA sebagai tempat untuk menjawab panggilan Tuhan karena dua alasan. Yang pertama, karena hamba-hamba Tuhan di gereja kami kebanyakan adalah alumni lulusan dari STT Amanat Agung. Yang kedua, karena hamba-hamba Tuhan yang saya kenal ini, mereka mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi. Pola pendidikan di STT Amanat Agung itu menekankan integrasi atau keterhubungan antara konten belajar dengan kehidupan mahasiswa, antara dosen dengan mata kuliah yang diampunya. Bahkan proses pembelajaran di kelas itu terhubung juga dengan proses pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Pembentukan karakter di tempat ini sangat menarik, karena kami punya persahabatan, kami punya persekutuan angkatan, kami punya family group. Kita mencoba untuk membentuk mahasiswa kita menjadi seorang scholar, menjadi seorang teolog, dan karenanya di dalam proses pembelajaran yang terjadi selama beberapa tahun ini, mahasiswa diajar bagaimana mengembangkan keilmuan di dalam ilmu teologi dengan baik. Karena itu, profil lulusan kita mengharapkan adalah hamba-hamba Tuhan yang bukan hanya paham mengenai ilmu teologi, tetapi juga hamba-hamba Tuhan yang mempunyai karakter yang baik, yang mempunyai spiritualitas yang matang dan dewasa. Salah satu kekuatan STT Amanat Agung adalah concern kami yang sangat besar terhadap kaum muda. Untuk itu tahun 2012 kami membangun satu pusat studi yang kami sebut PSPPKM, yaitu Pusat Studi dan Pengembangan Pelayanan Kaum Muda. Kami memiliki keyakinan bahwa kaum muda adalah kekuatan yang sangat besar di dalam menjalankan roda pelayanan gereja. Karena itu PSPPKM selama ini telah melakukan berbagai penelitian tentang pelayanan kaum muda di berbagai gereja yang kemudian kami tuangkan di dalam simposium yang secara konsisten telah kami lakukan setiap tahun. Dan juga kami tuangkan dalam berbagai bentuk literatur termasuk jurnal Youth Ministry yang dapat membangun dan menolong youth worker di Indonesia untuk semakin berkembang. Perpustakaan STT Amanat Agung dikenal dengan koleksi bukunya yang cukup masif, dan itu sangat menunjang untuk kita
untuk bisa studi dengan maksimal, dengan baik di sini. Selain perpustakaan, STT Amanat Agung juga diperlengkapi dengan ruang kelas yang memadai, di mana mahasiswa dapat menjalin kegiatan belajar mengajar dengan dosen dengan lebih baik, dengan fasilitas multimedia yang menunjang. Selain itu, STT Amanat Agung juga menyediakan kapel dan ruang doa untuk menyediakan kesempatan bagi kami meluangkan waktu secara pribadi dengan Tuhan. Fasilitas lainnya yang menunjang kami selama kami berstudi di tempat ini adalah fasilitas olahraga dan gym yang menolong kami untuk tetap fit dalam kami menjalani berbagai proses perkuliahan di tempat ini. Saya memiliki rencana untuk bergabung di dalam lembaga misi, di mana melalui lembaga misi tersebut saya berharap saya bisa membantu memberitakan Injil ke pedalaman-pedalaman, atau saya bisa menggunakan akademik saya untuk membantu hamba-hamba Tuhan di pedalaman yang masih kurang di dalam akademiknya. STT Amanat Agung telah berusia 20 tahun. Telah banyak hal yang telah dicapai, namun masih banyak mimpi yang harus dikejar. Karena itu kami harus terus berbenah diri, meningkatkan mutu dan kualitas sekolah ini menjadi sekolah yang tanggap terhadap berbagai perubahan zaman, sehingga dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi masyarakat dan gereja-gereja di Indonesia. Terima kasih para hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah sungguh firman Tuhan disampaikan pada hari ini boleh menguatkan setiap iman kita dan boleh membuat kita semakin lebih lagi dalam Tuhan. Amin, saudara. Sebentar kita akan berikan persembahan. Setiap jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja lokal atau melalui barcode yang tertera di layar. Sebelum kita berdoa, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini, buat waktu, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh beribadah kepadamu, dan kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan. Bapa, Engkau berkati persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau berkati juga pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Kamu serahkan persembahan kami dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Sungguh mulia Engkau Tuhan, karena berkat kemurahan-Mu lah setiap kami ada pada saat ini. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Sungguh kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini,
karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan menyaksikan warta gereja yang tertera di layar. Selesai sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau menerima doa berkat dari Pak Pendeta Daniel. Setiap jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan doksologi bersama-sama. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu pada hari ini kepada Tuhan.
dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati kedua belah tanganmu, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan setiap langkahmu kemanapun kau pergi, Tuhan senantiasa menyertaimu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.